antara korban dengan terlapor ini tidak terkait dengan pinjol awalnya. Korban, ulangi, terlapor menawarkan kerjasama secara online dengan cara bagi hasil dijanjikan 10%, gitu ya. Tetapi syarat yang disampaikan oleh terlapor ini bahwa para pelapor atau para korban ini harus mengajukan pinjaman di online. Ada beberapa pinjaman online yang terdata, di data kami ada 5 pinjol yang terdata. Kemudian hasil daripada pinjaman online tersebut dikirimkan atau ditransferkanlah kepada terlapor SAN ini dengan iming-iming nanti akan dibayarkan 10% daripada bagi hasil keuntungan. Faktanya setelah mereka pinjam online, setelah mereka mengirimkan sejumlah dana kepada terlapor, untuk terlapor ini tidak membayarkan sesuai dengan janjinya yang 10%. Dan saat sekarang ini, para korban ini punya kewajiban ataupun ditagih oleh aplikasi pinjaman online untuk membayarkan kewajiban mereka yang sudah mereka ajukan beberapa saat sebelumnya. Jadi kronologisnya seperti itu. Dan untuk pasal yang kita sangkakan, sementara kita sangkakan pasal 372 dan 38 tentang penipuan dan kejahatan. Pelapornya sendiri tersangka sendiri udah ditangkap belum, Bang? Belum, karena ini kan kita baru terima laporannya di bulan Oktober akhir, dan sekarang juga masih muncul satu-satu untuk pengaduannya. Kejadian perkara ini periodenya dari mulai Januari sampai dengan bulan Oktober sampai mereka melaporkan. Jadi di antara para korban ini ada juga yang sudah menerima sebagian daripada hasil yang 10% dijanjikan, tapi sebagian besar itu belum menerima. Terlapor itu di kampus juga atau di luar kampus? Tidak, dia bukan mahasiswa. Jadi kalau kita baca keterangan dari beberapa korban, awalnya itu ada beberapa mahasiswa yang ketemu secara langsung kepada terlapor ini. Kemudian itu menyebar dari mulut ke mulut sehingga disambungkan langsung kepada terlapor, dan mereka komunikasi, ada yang ketemu secara langsung, ada yang komunikasi melalui chat WA. Pak, transaksi ini berlangsung sejak kapan sih, Pak? Januari sampai dengan Oktober. Pak, yang mendorong mahasiswa untuk bekerja sama dengan terlapor itu apa, Pak? Ya itu tadi, ada iming-iming bagi hasil 10% dari bisnis online, gitu ya. Dan awalnya terlapor ini mengajak bisnis seperti itu sekaligus juga untuk menaikkan rating daripada bisnis online-nya. Jadi kalau makin banyak yang meng-like, itu nanti akan makin bagus ratingnya, dan setelah itu dia mengajak untuk menanamkan modal dengan bagi hasil 10%. Jadi di mulut semua tadi menjamur itu? Sebagian besar, ya, sebagian besar ada yang tidak kenal secara langsung tapi dikabari oleh teman-temannya sehingga tertarik, disambungkan melalui media telepon atau WA. Komandan, ini adik-adik mahasiswanya akhirnya sekarang ini dikejar-kejar debt collector. Apa yang bisa dilakukan polisi? Ya, sebenarnya saya belum paham apakah debt collector. Yang jelas sekarang ini mereka punya kewajiban untuk membayarkan pinjaman online yang sudah mereka ajukan kepada pinjaman online akibat janji daripada terlapor kepada para korban untuk menginvestasikan dana pinjaman tersebut, ternyata itu tidak berjalan sesuai rencana, sehingga saat sekarang ini mereka ditagih oleh pinjaman online seperti itu. Ada bantuan untuk perlindungan semacamnya, Pak? Mungkin dengan melalui penanganan kasus ini juga nanti bisa kita tangani, bahwa nanti akan kita telusuri bahwa memang benar uang tersebut tidak mereka nikmati dan mereka sebenarnya menjadi korban penipuan. Tapi ini kan harus kita telusuri satu-satu ya, karena kan 311 yang sekarang terdata, apakah semuanya sudah meminjam online sudah diserahkan semuanya kepada terlapor, atau mungkin ada yang belum sempat diserahkan. Nah, ini kita harus data satu persatu. Ini akan ada pendampingan? Ya, sementara dengan melalui laporan kita akan kompilir dulu, kita akan data dulu, artinya satu-satu kita selesaikan. Kita fokus dulu pada pengungkapan laporan ini untuk mencari terduga pelakunya, kemudian nanti kita coba nanti pendampingan kepada para korban-korban ini seperti apa kira-kira jalan keluarnya terhadap pinjaman online yang mereka sudah lakukan kepada beberapa akun pinjaman online yang ada di Indonesia. Sejauh ini koordinasi dengan pihak kampus sendiri mungkin? Pihak kampus kita belum ada komunikasi. Fokusnya sekarang ini kita
siapa yang sudah datang membuat pengaduan ini segera mungkin kita coba kompulir, kita coba datakan dan kita tangani. Jadi dari 29 laporan itu tadi sudah 2 yang menjadi laporan polisi. Kisarannya berapa? Masih Per orang rata-rata mungkin. Bervariasi ya, kan itu banyak. Cuman kalau totalnya sekitar 2,2 miliar. Totalnya Tapi dari jutaan ya per orang itu. jutaan. Tapi kalau terlapor sendiri orang mana? Ini masih kita selidiki keberadaannya, tapi dia itu bukan mahasiswa. Bukan maksudnya bagian daripada mahasiswa IPB. Bukan. Dan total orang 300 itu juga nggak semua ya? Sebagian besar mahasiswa, tapi ya antaranya ada juga yang orang bukan mahasiswa. Siap. Ya. Terima kasih. Kaitan dengan kami di KDM ada perkembangan Yang mana suku-suku itu ya? Iya. Ya kalau kita koordinasi dengan petugas yang pengamanan yang berjaga di sana, ya itu tadi kemungkinan itu kejar-kejaran antara kelompok-kelompok ya. Jadi mungkin karena terpisah dari rombongan, yang 2 ini menyelamatkan diri masuk ke lokasi masjid di lokasi bedanya. Seperti itu kira-kira gambarannya. bukan masyarakat yang lewat, tapi bukan pengendara motor yang lewat terus kejar. Jadi Baik teman-teman, itu tadi penjelasan Wakapolresta Bogor Kota terkait kasus pinjol yang menjerat mahasiswa IPB yang tadi katanya total kerugian mencapai sekitar lebih dari 2 miliar rupiah yang melibatkan korban mencapai ratusan orang. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah ikut bergabung di siaran langsung di Binus Bogor kali ini. Sampai jumpa lagi di live kami selanjutnya. Terima kasih.